Ya, mohon kasih kedap. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 2 kurir narkoba diringkus polisi dan bea cukai saat membawa 80 kg sabu. Lampu bisa nyala ya, lampu bisa nyala. Siap. Sejumlah polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai mencegat 2 kendaraan bak terbuka yang melintas di Jalan Mati Rotasi Baru Parepare pada dini hari. Polisi meminta 2 pria yang berada di dalam mobil bak double kabin warna putih untuk turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Kedua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi. 2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang. Kedua tersangka diamankan polisi sementara sopir dimintai keterangan. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Juru parkir liar menganiaya petugas Dinas Perhubungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kesal ditegur petugas karena salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Cekcok berujung penganiayaan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan. Pelaku yang merupakan juru parkir liar terlibat cekcok dilerai polisi dan petugas dishub lainnya. Pelaku merupakan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser. Pelaku memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan di wilayah tersebut. Kemudian anggota pelaku juru parkir liar ini mengarahkan kendaraan untuk memarkir di sekitar badan jalan, sehingga dilakukan peneguran dan merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur mengungkap kasus penyuka sesama jenis yang membuat komunitas di media sosial. 3 orang pelaku ditangkap polisi di sebuah kamar kontrakan di kawasan Taman Sidoarjo. Selain membuat komunitas LGBT, mereka juga diduga mengunggah foto dan video asusila di media sosial. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sejumlah alat kontrasepsi, minyak wangi, dan alat bantu seksual. Polisi juga menyita rekaman percakapan dan video asusila yang diunggah pelaku. Para pelaku ini ditangkap setelah polisi menerima laporan warga yang resah dengan aksi mereka. Krim berhasil untuk mengungkap ini. Jadi dalam grup tersebut tentunya grup yang sesama jenis. Kemudian motifnya para pelaku melakukan tersebut atas kemauan sendiri dan tentunya menyukai hubungan sejenis. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Viral seorang pria terekam CCTV mencuri pakaian dalam perempuan di Sampang, Jawa Timur. Selain mencuri, pelaku juga merusak pakaian emak-emak. Sementara di Sidoarjo, polisi tangkap 3 pria pembuat komunitas penyuka sesama jenis. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Desa Rabasan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pria itu kemudian mencuri celana dalam wanita dan menyembunyikannya di balik baju. Pakaian dalam lainnya pun diambil sebelum pelaku meninggalkan lokasi. Saat diperiksa warga, pelaku ternyata tidak hanya mencuri melainkan juga merusak sejumlah baju daster emak-emak. Setelah diunggah ke media sosial, rekaman video CCTV ini pun viral. Menanggapi peristiwa itu, polisi masih menyelidiki kasusnya. Melakukan penyelidikan di wilayahnya untuk mendapati informasi yang akurat, valid, dan nanti kita tidak lanjuti terkait dengan kejadian yang sudah merasakan masyarakat, khususnya pada emak-emak yang sekarang ini viral di media sosial. Saat ini kasus pencurian celana dalam dan perusakan yang meresahkan warga ditangani aparat kepolisian Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban penipuan tenaga kerja oleh oknum calo. Para korban diminta membayar uang administrasi jutaan rupiah, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Lebih dari 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh seorang calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Modusnya, para korban dijanjikan dengan bekerja di PT Sostro yang berada di wilayah Kecamatan Cibitung dengan syarat membayar sejumlah uang administrasi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada pelaku. Sudah dibayar bulan Mei lalu, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung mereka dapatkan. Para korban juga sempat dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar 100%. Pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus diundur-undur. Apakah memang udah dikasih kepastian gitu untuk kerja atau gimana Kak? Iya udah dikasih kepastian kerja. Para korban berharap para pelaku segera ditangkap. Kasus penipuan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.